Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Bagus Nuryanto. Di channel ini kita akan membahas dunia pendidikan, yaitu di channel After Moment Study. Pada video sebelumnya kita telah membahas soal-soal ASPD TO Dikpora 2021 paket yang pertama. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tersebut. Nah, langsung saja kita bahas soalnya, di mana di soal ini disediakan gambar balok ya. Ada berbagai macam ukuran, yaitu balok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang ditanyakan pada soal ini adalah tekanan paling besar itu pada lantai ya, itu pada balok yang mana. Nah, tekanan sendiri itu, tekanan permukaan ya, itu memiliki persamaan P sama dengan F dibagi A. F itu gaya atau berat ya. Ini gaya atau berat ya. Gaya atau berat. Kalau berat nanti lambangnya adalah W dibagi dengan A. Kenapa sama? Karena satuannya sama, yaitu Newton. Sedangkan A sendiri adalah luas permukaan yang mengenai lantai atau yang mengenai alas. Nah, berarti kita lihat di sini, untuk membuat P itu bernilai besar, berarti F-nya itu atau gayanya atau beratnya itu F atau W-nya itu harus besar. Sedangkan A-nya itu harus kecil supaya membuat P atau tekanannya itu besar. Nah, di sini kira-kira yang memiliki ini kita punya keterangan bahwa masanya sama. Nah, kalau massa itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan W sama dengan M dikalikan G. Oleh karena itu berarti di sini memiliki massa yang sama. Berarti tinggal kita pilih yang A-nya atau luas penampang alasnya itu yang terkecil. Dari sini kira-kira yang terkecil mana? Yang nomor 2. Nah, di sini karena apa? 20 kali 20 itu paling kecil atau 400 cm persegi, itu nilainya paling kecil dibanding dengan 1, 3, dan 4 seperti itu. Nah, untuk latihan coba kalian hitung masing-masing tekanan permukaan balok nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalau sudah tulis di kolom komentar ya. Oke. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini disediakan gambar gelombang. Ya, di sini ada gambar gelombang. Apa yang ditanyakan? Frekuensi dan kecepatan gelombang. Nah, di sini berarti kita perlu identifikasi terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui. Di mana kita tahu di sini ada 75 cm. 75 cm ini berapa gelombang? Yuk kita hitung. 1, kalau dari puncak ke puncak itu 1 gelombang ya. 1 ditambah segini berapa? 1/4 alias 5/4 lambda. Nah, jadi panjang gelombangnya 5/4 itu sama dengan 75 cm. Oke, kita bagi nih seret jadinya berapa? 15. Oke, berarti panjang gelombangnya berapa? 15 kali 4 cm, yaitu berapa? 15 kali 4 yaitu 60 cm. Oke, kita sudah tahu panjang gelombangnya. Selanjutnya kita perlu mengetahui frekuensinya atau periodenya, ya kan? Kenapa begitu? Karena persamaan kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi, atau V sama dengan panjang gelombang dibagi periode, seperti itu. Karena ini ditanya frekuensi, ya sudah kita cari frekuensinya saja. Di sini kita tahu bahwa dari 0 ke 1 itu adalah 1, berarti nilai periodenya adalah 1 detik. Karena nilai periodenya 1 detik, berarti F sama dengan 1/detik.
yaitu 1/1 jadinya tetap 1 Hz. Nah, di sini berarti kita sudah tahu nilai frekuensinya adalah 1 Hz. Kemudian kita cari kecepatannya dengan cara yang ini saja ya, yang atas, yaitu kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Yuk, di sini ya, set V sama dengan 60 ya, dikali berapa? Sorry, ini berarti berapa? 60 betul ya, 60 dikali 1 berarti 60 cm per second. Kita ubah menjadi berapa meter, jadinya berapa? Naik 2 berarti 0,6 meter per second. Nah, ini merupakan nilai dari kecepatannya. Kecepatannya adalah 0,6 meter per second, seperti itu. Jika ada pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal ini ditanyakan apa ini? Cermin cembung menghasilkan bayangan sifatnya apa? Jadi yang ditanyakan intinya adalah sifat dari cermin cembung yang ada di tikungan jalan. Oke, jadi kita perlu memahami bahwa cermin cembung itu sifatnya pasti maya, tegak. Nah, karena di tikungan berarti diperkecil. Kenapa diperkecil? Supaya kita bisa mengetahui area penglihatan yang lebih luas. Oleh karena itu sifatnya diperkecil. Kenapa tegak? Karena supaya kita tidak bingung, bentuknya tetap tegak. Kalau kepalanya di atas, tetap di atas, seperti itu. Yuk, kita akan lihat contoh-contoh lain dari cermin cembung. Yuk, cermin cembung. Kan yang pertama tadi itu ada cermin tikungan jalan. Cermin tikungan jalan. Ada lagi tidak kira-kira? Cermin spion motor atau mobil. Oke. Kemudian ada lagi? Oke, kalau ada juga di permukaan belakang sendok, itu juga termasuk jenis cermin cembung. Oke, kita ganti, coba ke cermin cekung. Nah, contoh dari cermin cekung apa saja? Nah, sendok bagian dalam itu. Yang kedua ada apa? Reflektor center, ya kan? Reflektor. Jadi ada reflektor center, ya kan, ada center, ada reflektor lampu motor atau mobil, lampu motor atau mobil. Terus yang selanjutnya adalah peralatan dokter gigi. Dokter gigi. Jadi dokter gigi itu kalau mau melihat gigi-gigi kita yang misalnya bermasalah, seperti ada karang gigi atau berlubang, yang digunakan adalah cermin cekung. Kenapa? Supaya lebih besar, lebih jelas terlihat, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini disediakan gambar. Nah, yang ditanyakan apa? Batang R dapat menarik serpihan kertas pada gambar karena bermuatan listrik. Muatan listrik tersebut timbul oleh peristiwa penggosokan oleh. Oke, jadi di sini kita tahu batangnya adalah plastik. Plastik dapat bermuatan listrik itu jika plastik itu dapat menarik potongan kertas yang mana batang plastik tersebut bermuatan itu karena digosok dengan kain wol, ya, kain wol, seperti itu. Oke. Nah, gitu ya. Jika kalian ingin lebih jelas, langsung tanyakan di kolom komentar. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada soal ini disediakan
rangkaian listrik, yaitu rangkaian lampu. Ditanyakan apa? Jika hambatan baterai diabaikan, kuat arus yang melewati lampu L1, L2, L3. Oke, yang ditanyakan adalah arus yang melewati lampu-lampu tersebut. Berarti pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari hambatan total atau R total. Sebelumnya berarti kita perlu mencari hambatan paralelnya ini dulu. Caranya bagaimana? 1 dibagi R paralel sama dengan 1/12. Ini kan 12 kan? Atau tulis aja gini, R1, ini R1 ya. Oke, lampu 1 kita sebut R1 ditambah 1/R2, sehingga 1/R paralel sama dengan 1/12 ditambah 1/6. 12 dan 6 kita jadikan 12 saja, jadinya 1 plus 2, sehingga nilainya berapa? 1/R paralel sama dengan 3/12. R paralelnya sama dengan 12/3 alias 4 ohm. Itu adalah R paralel. Kemudian R totalnya, berarti ini tadi kan paralel ditambah ini, karena rangkaiannya seri berarti langsung ditambahkan saja. R total sama dengan R paralel ditambah R lampu yang ketiga atau kita sebut R3. Jadinya berapa? 4 ditambah 4 jadinya 8 ohm, seperti itu. Oke. Yuk, setelah mencari R total di rangkaian tersebut, selanjutnya kita akan mencari arus yang mengalir di rangkaian atau arus totalnya dengan cara apa? V sama dengan R dikalikan I. R-nya R total, V-nya ini atau tegangannya itu ada di baterai 12 volt. 12 sama dengan R totalnya 8 dikalikan I, sehingga nilai I-nya 12 dibagi 8 jadinya berapa? 12 dibagi 8 1,5 ampere satuannya. Yuk, selanjutnya barulah kita dapat mencari apa? Arus yang mengalir pada apa ini? L1 atau lampu 1, lampu 2 dan lampu 3. Yuk kita mulai. Kita lihat dulu yang arus yang mengalir pada lampu yang pertama, yaitu I total dikalikan dengan berapa? Ini kebalikannya, perbandingannya berapa nih? Kita lihat di sini perbandingannya L1 dengan L2 itu hambatannya kan 6 dengan 12. Berarti perbandingannya ini 1, ini 2. Oke, sampai sini paham? Nah, totalnya berarti kan 3. Berarti nanti di sini 1/3. Nah, L1 itu hambatannya 2. Jika hambatannya 2, logikanya kalau kamu lari dihambat 2 orang dengan dihambat 1 orang, itu cepat yang mana? Cepat yang dihambat 1 orang kan? Oleh karena itu yang kedua itu dibalik. Yang kedua itu 1, kalau yang mengalir pada I2 yaitu I total dikali 2/3. Nah ini nih, ini kan 1 punyanya ini, 2 malah punyanya I. Nih seperti itu, dibalik ya. Oke, paham kan? Lanjut. Nah, sehingga jadinya berapa ini? I totalnya tadi berapa? 1,5 dikalikan 1/3 berapa? 0,5 ampere. Kalau ini berapa? 1,5 dikali 2/3 jadinya berapa? 1 ampere. Nah ini ya. Terus kalau I3 itu bagaimana? I3 itu sama dengan apa? Kalau rangkaian seri itu sifatnya adalah arusnya sama. Berarti arus yang mengalir pada I3 itu sama dengan I total, yaitu berapa? 1,5 ampere. Cara lainnya adalah kita tambahkan I3 sama dengan I1 ditambah I2, yaitu 0,5 ditambah 1, yaitu 1,5 ampere, seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Selain itu, untuk
mendukung channel ini tetap berjalan, tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini disediakan gambar magnet dan batang besi. Nah, pembuatan magnet dengan cara digosok seperti pada gambar, maka besi A dan besi B menjadi magnet yang bersifat apa? Sifatnya adalah sementara. Kenapa disebut sementara? Karena pada suatu ketika batang besi tersebut atau batang AB tersebut kembali ke sifat semula, yaitu tidak dapat menarik besi atau logam karena sifat kemagnetannya hilang. Terus kalau dia menggosoknya seperti tanda panah di sini, seperti ini, berarti karena ini utara, ya kan? Berarti yang posisi B ini kan yang kena duluan. Nah, gini kan, terus geser ke sini. Karena hal tersebut menjadikan posisi B ini akan berkutub utara dan posisi A ini berkutub selatan, seperti itu. Kalau misalnya ini ada batangnya, terus ini magnetnya utara di sini, gosoknya itu ke sini. Nah, jadi kalau utaranya di sini, berarti ini utara, ini selatan. Yuk, kalau ada lagi misalnya di sini ada selatan, gosoknya ke sini. Berarti di sini adalah selatan, di sini adalah utara, seperti itu. Oke, paham kan semua? Mantap. Nah, ini merupakan soal terakhir dari ASPD Dikpora DIY ya, Dikpora DIY 2021 paket yang pertama. Oke, kita akan bahas soal-soal ASPD di soal berikutnya di video selanjutnya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.